Kita sudah mengenal ajaran Kandepat sebagai ilmu rahasia ilmu yang di masa lalu itu sebenarnya diajarkannya di kuburan, lebih sering di kuburan. Ya, kenapa di kuburan lebih sering diajarkan? Mungkin berkenaan dengan orang-orang mau mempelajari tentang tubuh manusia secara rahasia, kan cukup supaya nggak kelihatan. Terus yang kedua, sengaja di kuburan karena rahasia, mereka harus bisik-bisik. Karena harus bisik-bisik, maka tempatnya hening. Hingga di kuburan kan mereka nggak berani berisik kan, dan nggak berani jauh dari orang yang ngajarin, nanti ada genderuwo atau apa gitu. Kalau di sini kan bebas, bisa kesana kemari. Nah, dia ilmu rahasia. Selain itu, di kuburan di Bali itu dipercaya tempat di mana tubuh-tubuh manusia itu dikembalikan lagi kepada ibu pertiwi. Dalam pelukan ibu pertiwi, ke rahim ibu pertiwi, ke liang lahat. Dan seringkali dikaitkan dengan pengembalian tubuh manusia kepada energi semesta. Pelan-pelan ya, kepada energi semesta. Ketika berbicara tentang energi semesta, maka di Bali ada dua jenis ajaran. Yang berbicara tentang energi akan menghasilkan apa yang disebut sebagai kesaktian atau kawisesan. Kawisesan termasuk kekuatan, mau kekuatan metafisika, mau kekuatan penyembuhan dengan menggunakan energi yang ada di kuburan. Kuburan ada apa nih? Kuburan bukan yang disebut ada di dalam diri kita, ada kekuatan yang disebut kuburan dalam perut ini, betul nggak? Jadi kalau orang marah pasti perutnya yang pertama berefek, besar dan sebagainya di sini. Nah, tubuh ini adalah ibu kita. Kuburan juga adalah tempat di mana kita mengembalikan tubuh kepada ibu. Maka di sana ada kekuatan energi yang bisa dipakai untuk penyembuhan. Yang pertama, ayah kita, ruh kita adalah sumber kebijaksanaan atau kewiwekan. Apa dia? Kekuatan penyembuhan, energi penyembuhan dan kesaktian kita. Maka ibu disebut sebagai sisi sakti seseorang. Jadi kalau laki-laki sukses, di baliknya pasti ada seorang wanita yang luar biasa kegiatannya. Kemudian ruh sebagai sifat maskulin seorang ayah di dalam diri kita yang sumber kebijaksanaan. Maka ketika seorang anak tidak pernah dirawat oleh ayahnya, dia kekurangan kemampuan untuk merasionalisasi dan bijaksana. Tapi ketika seorang anak dibesarkan tanpa ibu, maka dia kekurangan kemampuan untuk menggunakan kekuatan kesaktian. Habis itu, dan hari ini karena kita akan berbicara tentang bagaimana kekuatan Kandepat, saudara empat kita itu bisa membantu kita menyembuhkan dari dalam. Ada satu hal yang tidak boleh kita lepaskan, yaitu ungkapan terima kasih kita kepada ibu kita, kepada ayah kita. Ya. Sebabnya sebelum kita menggunakan kekuatan saudara empat kita yang ada di alam, di luar diri dan di dalam diri kita untuk membantu penyembuhan kita, betapapun juga saudara empat kita itu dan diri kita mendapatkan semua energinya di awal dari ibu dan ayah. Jadi hari ini kita akan menjalin kembali kekuatan kita yang datang dari ibu dan datang dari ayah kita. Salah satu caranya adalah mengkoneksikan diri kita kembali dengan ibu kita untuk menjalin hubungan yang dulu mungkin pernah terluka, terpisah, terhambat, miskomunikasi dan sebagainya. Saran saya, kalau ada HP yang belum silent, supaya nanti tidak dikontak sama ibu. Bingung nanti ini yang ngeliatin ibu atau siapa. Ya. Jadi sesi ini kita khusus benar-benar connect dengan ibu kita. Ini sesi hening, ini sesi rahasia, ini sesi tidak main-main, sehingga benar-benar duduk dengan tenang, dengarkan baik-baik, silent, masuk kembali ke dalam kenangan kita tentang ibu. Silakan duduk dengan baik, masuk ke dalam kenangan kita tentang ibu.
Semoga tidak ada energi, tidak ada bahasa, tidak ada kata-kata yang mengganggu keterhubungan kita dengan Ibu. Untuk setiap ibu yang pernah melahirkan kami semua, yang masih ada ataupun yang sudah meninggalkan kehidupan ini, izinkan Ibu anakmu ini mengenang kembali kebersamaan dengan jauh di masa lalu. Izinkan kami berterima kasih kepada Ibu. Dimanapun kau pernah berada, dimanapun saat ini engkau berada, Ibu, izinkan sejenak saat ini Ibu, anak yang pernah kau lahirkan ini memanggilmu datang Ibu, untuk kembali hidup dalam pelukan Ibu. Izinkan untuk duduk merebahkan kepala di pangkuanmu Ibu, untuk mengenang betapa kaulah pahlawan yang telah berjuang mempertaruhkan satu-satunya nyawa yang kau miliki untuk mengizinkan aku lahir di kehidupan ini sebagai bayi-bayi yang tak berdaya di masa lalu. Aku tahu Ibu, kau tidak pernah berhenti bekerja di masa itu. Meskipun aku sedang ada di dalam rahim, memberimu beban tambahan dalam kehidupan ini. Aku tahu Ibu, setiap suap makanan yang engkau masukkan ke dalam tubuhmu tidaklah sepenuhnya untuk dirimu, tapi selalu kau bagikan bagiku bertumbuh di dalam rahimmu Ibu. Aku mengambil sebagian kekuatanmu yang kau masukkan melalui makanan, minum, dan nafasmu itu. Bahkan keberadaanku dalam rahimmu membuatmu tidak bisa tidur dengan nyenyak, karena kau tidak bisa tidur dengan berbaring nyaman oleh gerakan-gerakan kami yang selalu mengganggu tidurmu. 9 bulan kami membebani tubuh Ibu. Kami mempertaruhkan nyawa yang kau miliki demi menjaga kami,
hingga lahir dan selamat. Terima kasih Ibu. Terima kasih untuk semua pengorbanan. Ketika lahir, kami terus bertambah besar, bertambah berat, dan terus memberimu beban. Ketika kau harus memasak, ketika kau harus bekerja, tak lepas kami dari rangkulanmu, terus memberikan masalah, memberatimu dengan beban kami yang terus bertambah. Dan kau tidak pernah mengeluh, meskipun kami adalah anak-anak yang dulu pernah menyakitimu dengan sikap kami, dengan kata-kata kami, dengan kenakalan-kenakalan kami. Apakah yang sanggup kulakukan untuk membalas semua kebaikanmu di masa lalu? Jika engkau hari ini datang untuk melihat kami hadir di sini, apakah kau masih bisa bangga kepada kami? Ataukah kesedihan yang kami lalui telah membuatmu juga menderita di dalam diri sana? Apakah keadaan kami saat ini juga tetap membuatmu mengalami kesedihan di sana, melihat kami menjalani kehidupan yang penuh penderitaan ini? Apakah kau masih marah dengan apa yang pernah kami lakukan kepadamu? Apakah kau masih sedih oleh kata-kata kami yang menyakiti hatimu, yang mungkin seolah melupakan betapa besarnya pengorbanan pada kami? Izinkan hari ini Ibu, izinkan hari ini anakmu meminta maaf untuk semua hal di masa lalu yang telah menyakiti hatimu, menyakiti perasaan. Kini setelah dewasa, kami mengerti artinya menjadi orang tua. Kami mengerti berat yang pernah engkau jalani ketika kami terlahir dan bertumbuh dalam pangkuanmu itu. Apakah kami masih boleh meminta maaf untuk kata-kata kami di masa itu? Apakah kebaikan yang telah kami lakukan saat ini bisa membantu mencapai surga yang kau dapat? Apakah doa-doa kami membantu bisa bertemu Tuhan di alam dunia? Kami tahu apapun yang kami lakukan saat ini tidak sempat membalas semua yang pernah kau berikan kepada kami, karena kami mungkin belum selesai dengan diri kami sendiri. Bahkan kami belum selesai menjadi seorang tua bagi anak-anak kami sendiri. Tidak sempat melayani engkau sebelum engkau pulang itu. Maafkan kami jika cukup dengan kata maaf. Kami memohon ampunan dari-Mu itu. Hari ini Ibu, anak yang engkau rangkul ketika mengeluh dalam sakit, hari ini masih mengalami sakit yang sakit. Ada tubuh kami yang sakit, ada batin kami yang sakit, ada jiwa kami yang sakit hidup. Bolehkah kami masih datang dalam rasa Tuhan untuk memohon kekuatan kesembuhan dari apa yang kami harus alami saat ini? Kami
Tuhan. Kami merindu kata maaf darimu. Terima kasih untuk semua kebahagiaan yang Kau berikan kepada kami yang mungkin tidak sanggup dan tidak sempat kami balaskan untuk membahagiakan hingga Engkau pulang ke alam hidup. Izinkan kami membalasnya dengan menjaga diri kami sebagai warisan yang telah Engkau berikan kepada jiwa. Izinkan kami menjaga hidup yang harus untuk kami gunakan menjalani kehidupan ini sebagai bakti kami kepada diri-Mu. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Semoga berkah-Mu dari alam sana memberi kekuatan kepada kami untuk membantu kami mengalami perbaikan, kesehatan, kesembuhan, dan kekuatan untuk meneruskan sisa perjalanan kehidupan kami saat ini. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Dan ayah yang tidak pernah menunjukkan cinta kepada kami dengan kata-kata, yang memberi kami sebagian dari benih menjadi milik kami saat ini. Izinkan kami juga memanggil-Mu, ayah. Izinkan kami meminta tuntunan dari-Mu. Nah, sebagian jiwa kami datang dari-Mu. Kami tahu Engkau adalah laki-laki yang tidak akan pernah bisa mengucapkan kata-kata untuk menunjukkan cinta dan pembelaan-Mu kepada kami. Izinkan hari ini kami memanggil-Mu. Entah Kau masih ada, entah Kau masih belum terlahir kembali di kehidupan ini dan memandang kami dari alam Tuhan. Izinkan kami berterima kasih untuk semua yang pernah Engkau lakukan dan tidak sempat kami balaskan dengan kata-kata. Ayah, terima kasih telah menjaga kami tanpa kata-kata. Terima kasih telah menjaga kami dengan ketegasan sikap yang kadang kami salah artikan sebagai kemarahan. Maafkan kami, ayah, tidak mengerti rasa bagaimana menjadi seorang ayah jika kami masih menjadi anak-Mu. Kini kami mengerti rasanya menjadi ayah bagi anak-anak kami. Kami mengerti bahwa tidak ada ayah yang sungguh-sungguh ingin menyakiti anak-anaknya. Kami kini mengerti
kecemasan seorang ayah yang ada hanyalah harapannya agar kami bisa tumbuh mandiri sebagai laki-laki, sebagai wanita yang harus bertanggung jawab pada kehidupan kami sendiri. Maafkan kami yang tidak mengerti ketika Engkau melepas kami melakukan apapun yang harus kami lakukan. Maafkan kami yang tidak mengerti betapa Engkau menyimpan talismu ketika kami harus pergi meninggalkan keluarga untuk menemukan pasangan hidup kami sendiri. Maafkan kami yang tidak mengerti betapa Engkau menyembunyikan kecemasan sebagai seorang ayah. Maafkan kita ya, jika hari ini kami belum bisa membuatmu merasa bangga dengan kerampuhan yang kami miliki hari ini. Maafkan jika kami belum menjadi pribadi yang mandiri dan kuat seperti yang pernah Engkau harapkan hari ini. Maafkan kami yang bahkan tidak sempat mengenal ketika kami masih bisa mengingat, karena Engkau telah pergi di masa kami begitu kecil untuk bisa mengenal-Mu, Ayah. Maafkan kami merasa terluka oleh kepergian-Mu, Ayah. Maafkan kami bahkan tidak tahu apakah harus mencintai-Mu ataukah membenci-Mu yang telah pergi begitu awal dalam kelahiran dan kehidupan yang kami jalani. Maafkan jika kami bahkan tidak sempat mengerti apa yang harus kami katakan untuk berterima kasih kepada-Mu. Karena bahkan untuk menyebut nama-Mu saja kami belum tahu di saat itu, Ayah. Apakah Engkau izinkan hari ini kami mengucapkan kata-kata yang dulu tidak sempat kami ucapkan? Terima kasih, Ayah. Terima kasih Engkau telah menjadikan kami ada dari sebagian benih yang Kau berikan kepada Ibu. Tanpa berkah benih, hari ini kami tidak akan ada di sini. Izinkan kami meminta maaf atas apa yang telah kami lakukan, yang mungkin telah menyakiti hati-Mu di masa lalu. Izinkan kami masih berharap Engkau-lah yang mengerti dengan kami, anak-anak-Mu. Meskipun seharusnya kamilah yang kini harus bisa mengerti apa adanya diri-Mu di masa itu. Izinkan kami selalu memohon tuntunan dari-Mu. Tuntunlah dari dalam diri kami. Izinkan kami menjadi jauh lebih baik dari diri-Mu. Izinkan kami tidak menjadi bagian dari diri-Mu yang tidak kami sukai. Izinkan kami memperbaiki diri-Mu dengan menjadi diri kami yang lebih baik sebagai ayah bagi anak-anak kami. Tuntunlah kami, kuatkan kami, tegarkan kami sebagai anak-anak-Mu. Semoga dengan itu kami bisa membuat-Mu bangga. Membuat-Mu bangga telah mengizinkan kami ada di kehidupan ini sebagai bagian dari diri-Mu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.
meninggalkan orang tua. Kita sering meminta warisan dari orang tua, sementara warisan yang terbaik yang pernah diberikan orang tua kita dan masih ada bersama kita saat ini adalah tubuh kita, dan kita gunakan kemanapun kita pergi untuk menjalani kehidupan ini. Tanah, perusahaan, rumah, dan lain-lain yang pernah dia wariskan tidak bisa kita bawa kemana-mana. Tapi tubuh sebagai tanah tempat kita bercocok tanam karma ini bisa kita bawa kemana-mana. Tubuh sebagai kendaraan yang bisa kita pakai kemana-mana ini adalah warisan yang sebaik-baiknya harus kita jaga. Salah satu cara menjaga adalah dengan mengenal tidak hanya diri kita yang dilahirkan dari mereka, tapi juga 4 saudara lain yang dilahirkan terus menemani kita sebagai energi-energi cerdas yang ada di dalam dan di luar diri. Bapak Ibu, terima kasih sudah mengizinkan momen sejenak tadi untuk kita bertemu. Berterima kasih kepada ayah ibu kita. Mohon maaf ini dadakan. Jadi ketika tadi di belakang saya merasa harus menyampaikan hal seperti ini. Bapak Ibu, boleh tidak? Saya mau menyampaikan sesuatu sebelum masuk ke wilayah ini. Saya mau sedikit menambahkan apa yang disampaikan oleh Kang Abdul. Bapak Ibu, Kang Abdul tadi menyampaikan bahwa kalau saja detik ini tidak ada laut, tidak ada ulat di bumi ini, berapa bulan bumi ini bertahan? Kalau saja tidak ada burung-burung, tidak ada serangga, nggak tahu berapa lama bumi ini akan bertahan. Mungkin lebih cepat. Tapi ketika tidak ada manusia, maka yang terjadi adalah alam ini tetap ada. Berarti kita semua sebagai manusia adalah trouble maker. Ya enggak? Kita adalah troublemaker. Bukan saja kita adalah troublemaker bagi kehidupan di luar diri kita, dan kita juga adalah troublemaker yang membuat kita penuh dengan masalah kehidupan sunnah. Jadi masalah-masalah yang kita hadapi di kehidupan ini sesungguhnya bukan datang dari luar, tapi kita yang menciptakannya. Kenapa kita menciptakan masalah kita sendiri? Bapak Ibu pasti tahu ya. Boleh nggak kita hidup tanpa harapan? Nggak boleh. Di sini ada asa, harapan, dan di sini ada kenyataan atau realita yang kita harapkan. Tapi seringkali apa yang kita harapkan itu mengalami kesenjangan, ada jurang antara harapan dan kenyataan. Inilah yang disebut sebagai masalah. Oke, ini cuma 3 yang kita miliki dalam kehidupan ini. Jadi siapa di sini yang tidak mau punya masalah? Ada? Karena kalau kita nggak mau punya masalah, maka kita berarti nggak boleh punya harapan. Tapi kita akan selalu berhadapan dengan realita. Jadi supaya kita nggak punya masalah atau masalahnya berkurang, maka kita juga harus mengurangi harapan. Jangan terlalu banyak berharap. Maka tidak akan ada realita yang berbeda dengan harapan kita, karena kita nggak banyak punya harapan. Tapi hidup tanpa harapan adalah hidup yang tidak bergairah untuk dijalani, itu. Jadi siap nggak punya? Siap. Sekarang lihat, ini bentuknya begini, ada jurang. Ini kulit, Bapak Ibu, ini kulit. Ini tangan, ya, anggapin tangan gitu. Di tangan, di kulit kita. Begitu di kulit kita ada jurang, apa yang disebut jurang ini? Luka. Jadi luka adalah juga masalah bagi kita. Sehingga masalah ini bisa menjadi luka yang melukai tubuh kita. Tapi begitu Bapak Ibu bisa mengupas dengan baik,
mengupas dengan baik masalah ini, dia menjadi apa? Dia menjadi masalah. Dia bisa menjadi sesuatu yang memuliakan kita. Tapi untuk bisa menyelesaikan, memecahkan masalah ini, kita akan selalu butuh apa? Kita akan butuh masa. Selalu kita akan butuh masa. Jadi izinkan masa atau waktu itu yang membantu kita menyelesaikan masalah kita. Dan kalau kita tidak bisa menyelesaikannya sendiri, maka kita butuh apa? Masa. Kita butuh masa seperti ini. Teman-teman yang saling menguatkan kita. Berarti jangan takut 3 hal ini. Ketika kita ingin masalah ini hilang, 1, belajar memecahkan masalah supaya dia menjadi masalah. Dan kalau kita bingung cara memecahkannya, siapkan waktu untuk memecahkan masalah itu. Masa. Dan kalau kita nggak bisa sendirian, kita minta teman-teman kita, baik teman-teman yang di dalam, yang disebut saudara 4 kita, dan saudara teman-teman yang ada di luar. Nah, karena apa? Masalah ini adalah luka, dan kita butuh bantuan dari saudara-saudara kita di luar dan di dalam untuk apa? Mencapai kesembuhan. Tadi Kang Abu bicara bahwa di dalam diri kita semua adalah energi. Kita semua adalah energi yang bervibrasi dengan frekuensi tertentu. Jadi ini energi. Kalau dia 2, kalau dia positif, apa tadi namanya? Kalau positif apa tadi? Konstruksi. Kalau negatif apa tadi? Destruksi. Struktur. Jadi kalau kita ingin memperbaiki apa yang sudah kita destruksi di dalam, D itu kita hancurkan, destruksi menghancurkan struktur dalam diri kita, struktur tubuh kita, struktur pikiran kita. Kalau terlanjur kita hancurkan dengan energi negatif kita, maka kita harus melakukan konstruksi. Apa yang harus kita lakukan untuk melakukan konstruksi? Ya, ini positif negatif, yang netral, yang suci, yang murni. Apa yang dilakukan? Apa itu? Instruksi. Apa artinya instruksi? Kita masukkan struktur-struktur ke dalam diri kita yang akan membangun kembali apa yang dulu sempat kita lukai. Contoh begini, ini luka berdarah, ada destruksi, ada kehancuran di sini. Maka kita membutuhkan rekonstruksi. Ketika terjadi rekonstruksi di sini, apa yang terjadi? Sel-sel darah merah pertama akan masuk. Tapi sebelum sel-sel darah merah masuk, yang pertama terkirim adalah pembekuan darah. Bekukan darahnya supaya nggak mengalir semua. Apa yang dimaksud pembekuan darah? Supaya lukanya tidak terus-menerus mengeluarkan darah. Karena apa? Kalau darah terus-menerus keluar karena tidak ada pembekuan, yang terjadi apa? Kita kehabisan darah, berarti kita kehabisan energi dan mati. Maka dibekukanlah darahnya. Jadi apa yang kita lakukan ketika energi kemarahan kita yang muncul dari luka-luka dalam diri kita terus memuncul kuat, pingin mukul, pingin teriak, pingin marah, apa yang pertama kita lakukan? Bekukan dulu aliran energinya keluar. Dengan cara apa? Duduk hening, duduk diam, hening. Kebayang maksudnya? Sama seperti itu. Bekukan dulu sejenak. Setelah bekukan sejenak, baru kemudian apa? Setelah dia beku, perdarahan terhenti, yang dilakukan pada luka adalah sterilitas. Dibersihkan luka-lukanya. Itu yang kita lakukan ketika kita mengalami luka batin, luka apapun itu. Dibersihkan. Setelah bersih, baru kita satukan kembali. Kita pernah luka dengan pasangan kita. Hubungan kita dengan pasangan kita yang biasanya begini jadi berjarak. Itu kita sterilkan. Kita bersihkan dari emosi-emosi negatif. Minimal jeda dulu lah. Ketika kita ingin bertengkar sama pasangan, diam dulu sejenak, jeda. Tapi suasana kira-kira hening, lalu bersihkan hal-hal negatif, kotoran-kotoran, ingatan-ingatan marah-marah kita bersihkan sejenak.
Baru kemudian kita mencoba, ketika sudah steril, mencoba apa? Menyambungkan kembali. Dijahit setelah luka. Setelah luka dijahit, langsung sembuh kan? Enggak. Ketika kita sudah akhirnya menjahit dengan bersalaman dengan pasangan kita, dengan orang tua kita, langsung sembuh nggak? Enggak. Tulang diluruskan 1,5 bulan baru sembuh. Kulit minimal seminggu. Kalau hati yang luka oleh kata-kata, itu bisa bertahun-tahun sembuhnya. Walaupun sudah bersalaman, saling memaafkan, itu kan baru di tingkat bersalaman. Di dalam, kalau belum terjadi rekonstruksi luka itu, nggak akan terjadi kesembuhan. Di luar tampak biasa-biasa, di dalam masih menyimpan bara dendam yang merah ini. Kebayang maksudnya? Nah, jadi artinya begitulah prosesnya. Dan kadang-kadang kita membutuhkan, ketika luka yang terlalu besar, kita membutuhkan apa yang dimasukkan? Antibiotik, vitamin. Maka yang kita butuhkan apa? Ini. Masukkan instruksi. Contoh apa yang kita masukkan? Nasihat-nasihat kepada diri kita masukkan. Sudahlah, dia adalah orang tuamu. Sudahlah, memang itu pasanganmu. Bagaimanapun juga pasanganmu telah memberimu anak-anak, betapapun juga, dan seterusnya. Kita instruksikan nasihat-nasihat ke dalam diri kita. Jangan lupa Bapak Ibu, nasihat-nasihat dalam ajaran Buddha disebut sebagai dhamma. Dhamma itu artinya apa? Menasehati diri sendiri. Maka nasehatilah diri sendiri. Dhamma-ilah. Baru kita menjadi dhamma-i. Ya. Dhamma-ilah. Betul? Betul? Dhamma itu menasehati diri sendiri. Kalau ingin damai, belajar menasehati diri sendiri dengan cara apa? Instruksi. Masukkan struktur-struktur ini. Di sini akan dikirim struktur-struktur yang akan membentuk ulang jaringan-jaringan yang hilang itu kan. Tubuh mengajari kita banyak. Kalau di sini apa? Oke, bisa. Dan sedikit melanjutkan apa yang disampaikan Kang Aku. Jadi masuk ke wilayah ini, yang pertama tadi kita keluarkan kotoran-kotorannya, ya, maka disebutlah sebagai keluarkan kotoran-kotoran, disebutlah sebagai ventilasi. Bapak Ibu, begini. Enakan gini apa enakan gitu? Ini sama itu ya. Nah, ini juga ada gambar. Nah, kenapa saya penting pakai ini, sampai pakai itu? Saya suka yang mana saja. Itu supaya saya nggak menulis lama, karena tulisan dokter pasti nggak kebaca. Ya, kita butuh yang pertama ventilasi. Bapak Ibu bayangkan ya. Suatu hari itu pagi-pagi saya buka pintu. Pagi-pagi buka pintu, keluar lalu kamar mandi di luar. Nggak tahu ada kucing masuk ke dalam. Kucing masuk ke dalam, dia berak di bawah kolong tempat tidur. Tahu bau kotoran kucing? Dia ngangguk pernah mencicipi pasti. Baunya luar biasa kan? Nah, begitu dia buang kotoran, dia lari keluar. Dan saya datang, wah ini bau apa nih? Saya pikir baunya ada di luar halaman, ternyata nggak ada. Akhirnya pas sampai malam, akhirnya saya buru kerja. Penuhlah kamar itu dengan bau kotoran kucing di bawah kolong tempat tidur. Begitu saya masuk ke dalam kamar malamnya, wah ini baunya apa ini? Namanya malam kan kita pasti tutup jendela, tutup pintu. Kita masuk, waduh nggak tahan dengan baunya. Lalu kita semprotkan dengan parfum, baik fresh atau apa ruangan, sampai habis satu botol. Mau hilang sejenak, begitu harumnya hilang, yang muncul aroma apa lagi? Itu lagi. Semprot lagi, dua lagi, sampai habis parfum hermesnya itu. Dasar sedikit gitu. Sampai habis hermesnya gitu. Nggak juga hilang gitu. Sampai akhirnya apa? Pagi-pagi udah nggak tahan, sampai nggak bisa tidur malam-malam karena baunya kan hilang sejenak, bangun lagi baunya. Habis itu apa yang terjadi? Oh pagi-pagi udah capek ini, nggak bisa tidur semalaman. Pagi-pagi apa? Bisa buka pintu lagi, bisa buka jendela lagi, angin segar masuk, angin kotornya keluar, tapi masih ada nggak sumbernya? Oh cari-cari kemana-mana, akhirnya buka ini, wah ternyata di kolong tempat tidur.
akhirnya tak bersihkan kotorannya. Begitu dibersihkan, udara segar masuk, sumbernya hilang, udara kotor sudah keluar, semprotan sedikit, tahan lama nggak? Nah, kadang itu gini Bapak Ibu, dalam cerita ini Bapak Ibu, kadang tanpa sengaja kita membuka panca indera kita, ya kita membuka panca indera kita, sehingga dengan apa yang masuk ke panca indera kita ini sebagai informasi, bentuk-bentuk yang masuk sebagai ke dalam diri kita, sebagai stimulus-stimulus, itu masuk ke pikiran sadar, bahkan kemudian sampai ke pikiran bawah sadar. Nah, itu masuk ke kolom tempat tidur. Setelah dia masuk ke batin bawah sadar kita, secara sadar kemudian kita mencoba apa? Minta nasihat ke sana kemari, ikut tetet ini, ikut tetet itu, yang jadi apa? Seperti kamar disemprotin parfum, tertahannya hanya selama tetet, pulang-pulang jengkel lagi. Betul nggak? Ini misalnya apa? Orang cemas begini, ketemu dokter, dok, saya kenapa dok? Oh, nggak apa-apa, kamu sehat. Alhamdulillah. Sampai di rumah, kok ini lagi ya? Kok jantungku berdetak kencang? Ini contoh bagaimana ketika dia ada di batin bawah sadar kita sebagai sebuah program yang belum kita bereskan, mirip seperti kotoran di bawah tempat tidur. Maka kita selalu membutuhkan ventilasi, buka jendela, buka pintu, buka hati kita untuk apa? Mengeluarkan kekotoran itu. Entah kemarahan, silakan berteriak, silakan betul. Entah itu kesedihan, silahkan menangis sepuas-puasnya. Lalu apapun yang kita inginkan, entah rasanya dulu kita malu, ketawa-ketawa, nanti kira-kira gila, udah di sini boleh ketawa dengan penuh sukacita. Nanti Pak Surya akan membimbing, ya, ada di momentum nanti malam, dibimbing untuk apa? Merilis, melakukan ventilasi, kan? Ventilasi, merilis semua merilis semua kotoran-kotoran itu dengan ventilasi, membuka pintu jendela kita, keluarkan semua kemarahan, kebencian, mau mukul silahkan, jangan teman sebelah aja, nanti bikin masalah baru gitu, ya. Yang kedua, setelah ventilasi apa yang kita lakukan? Reedukasi. Sudah keluar semua kan? Baru reedukasi. Reedukasi itu apa? Berikan pendidikan baru kepada diri kita sendiri, supaya kita memiliki pengetahuan baru tentang itu. Contoh pengetahuan karma. Oh, ternyata sekarang saya mengalami seperti ini, ditinggal oleh ayah saya karena jauh di kehidupan masa lalu saya pernah meninggalkan seorang anak. Itu contoh reedukasi. Sehingga dengan pengetahuan baru ini kita bisa melihat sudut lain dari apa yang tidak kita ketahui. Contoh nih, 8 dibagi 8 sama dengan 16. Betul? Betul ya? 45 dibagi 9 sama dengan 45. Betul? Salah ya? Salah ya? Oke. Ini salah apa betul? Hah? Apa ini? Salah. Ini juga salah. Oke, sekarang kita coba. Kita lihat contoh, kita melihat sudut lain. Ini 8 kita turunkan jadi 8. 8 yang ini kita turunkan, boleh nggak 8 sama dengan 2 kali 2 tambah 2? Boleh nggak? Boleh ya? Oke. 8 sama dengan 2 kali 2 tambah 2. Betul ya? Sekarang kita turunkan yang ini sekarang. Balik lagi turun, ini. Turun lagi. 8 dibagi. Nah yang ini kita ganti dengan ini. Boleh nggak? Ini kan sama dengan ini. Yang ini kita ganti dengan ini. Boleh nggak ya? Dibagi 2 dikali 2 tambah 2. Ini hasilnya berapa? Ini ada kali sini ya? 8 kali 2. Bagi 2 berapa? 8 bagi 2 berapa? 4 dikali 4 berapa? 16. Jadi benar nggak? Terang lagi ini.
45 dibagi 9 hasilnya adalah 45, betul nggak? Oke, sekarang yang ini kita turunkan. 45 dibagi, ini 9 boleh nggak kita turunkan? 9 sama dengan 3 dikali 3, boleh nggak? Jadi sekarang kita turunkan coba 45, 9 yang ini kita ganti dengan ini, boleh nggak? Hasilnya berapa? 45 dibagi 3 berapa? 15 kali 3 berapa? 45. Jadi benar nggak? Ketika kita mampu mengubah sudut pandang kita dan bisa kita mengupas sesuatu yang tampaknya lain, kita akan bisa melihat, oh ini ada benarnya. Ada benarnya. Ya. Sekarang saya tanya lagi satu, ini sederhananya. 2 kali 3 sama dengan 1000. Betul nggak? Bingung ya? Nah, ini pas foto. Jadi benar kalau pas foto ukuran 2 kali 3 satunya 1000 dulu. Jadi benar ya? Hidup ini seperti itu. Kalau kita kurang luas wawasannya, sesuatu selalu tampak salah. Padahal itu mungkin ada kebenaran di balik semua itu. Ya. Nah, itu contoh bagaimana kita harus belajar melihat jangan-jangan ini ada benarnya, hanya saja kita nggak mampu melihat dengan benar. Makanya di Buddha diajarkan apa? Belajar memiliki pandangan benar. Kalau pandangannya selalu salah, apa-apa jadi salah. Kalau belajar berpandangan benar, walaupun awalnya terlihat salah, jangan-jangan ada benarnya di sini. Ya, seperti itu. Orang tua menyakiti kita, orang tua pergi dari kita. Jangan-jangan dari sudut karma dari inkarnasi ada benarnya. Jangan-jangan kehidupan ini sebagai alam nara ika, ya, bina ika. Bapak Ibu pernah dengar ya? Bina ika jadi apa? Bineka. Nara artinya apa? Nara artinya apa? Narasumber, narapidana. Nara artinya apa? Manusia. Ika artinya apa? Itu. Jadi nara ika atau nareka itu sama dengan apa? Alam manusia. Alam manusia ini adalah alam nareka atau alam neraka bagi jiwa-jiwa kita yang turun ke dalam tubuh ini. Dan kita sedang di-sel dalam tubuh ini. Sel kita bahkan banyak, ada disiapkan 40-50 triliun sel dalam tubuh ini. Kita di-sel dalam tubuh ini. Maka kita mengalami banyak sekali penderitaan di kehidupan ini. Karena apa? Karena kita kesini untuk menebus hutan pelajaran karma kita. Dulu pernah menyakiti, sekarang bisa sakiti. Kalau kita punya pengetahuan seperti ini, apa yang salah bisa terlihat benar. Bayang ke sini. Bahkan sekelasnya Resi Bisma yang agung, dia dengan ikhlas bisa membiarkan dirinya dipanah oleh Sri Kandi. Karena dia tahu di masa lalu Sri Kandi adalah Dewi Amba yang pernah tanpa sengaja dia panah. Dia bersalah. Walaupun 1000 panah Arjuna tidak bisa menebus, tapi 1 panah Sri Kandi dia izinkan menebus tubuhnya, menjadi jalan matinya. Nah, apa pesannya di situ? Kalau kita bisa melihat kebenaran dari masa lalu, kita bisa tahu, oh pantasan sekarang aku begini, dulu aku pernah begini. Inilah fungsi penting dari apa? Kita bisa masuk ke masa lalu dengan hipnoregresi. Dalam ajaran Kanepat yang saya sebut tadi, pulang dengan membuka apa yang disebut Dorakala, Mahakala. Kebayang ya? Jadi kita lihat sejenak di situ ya. Kita lihat sejenak di situ. Walaupun ini mungkin apa namanya? Walaupun ini ya saya akan kita pakai ini karena enakan pakai gini ya. Tentang ini. Nah, kita akan bicara tentang keajaiban. Jadi jenisnya ini apa namanya? Oke, Bapak Ibu, sejenak lihat ya. Kan kalau saya nggak pakai gini, gambar di sini susah juga kan lihat.
Bapak Ibu lihat ya, kemarin kan kita semalam sudah tahu kan, saudara empat kita mengalami proses transformasi dari buta. Buta itu kemarin apa artinya? Materi. Jadi semua materi di alam semesta ini adalah saudara empat kita yang bernama Kandapat Buta. Kandapat manusia tahu ya? Oke. Kandapat Sari tahu ya? Nanti kita lihat. Kandapat Atman itu roh kita, Kandapat Dewa transformasi diri kita ketika menjadi dewa. Nah, kita sekarang lihat di sini. Dalam ajaran Kandapat di timur ini ada pertiwi. Pertiwi apa atau air, teja atau panas, bayu atau angin. Nah, di antara benda padat dan benda cair, padat dan cair dicampur menjadi apa? Ya bubur atau apa. Nah, di dalam tubuh kita ada benda-benda padat. Ini lingkaran ini menandakan batasan-batasannya, batasan dari ujung-ujung ini. Kalau benda padatnya lewat, maka kita sakit. Selama dia ada dalam kondisi yang seperti ini, batasannya tidak lewat, aman kita. Contoh, kalau tulang kita yang padat, terlalu padat, tidak ada rongga sama sekali, meskipun tampaknya, oh ini padat banget, itu berbahaya. Karena tulang-tulang yang mengalami kanker itu juga berbahaya. Ya jelaslah, kalau batas lemak kita dalam batas normal, oke ya. Tapi begitu dia lewat, lemak kita ini apa yang terjadi? Obesitas. Sakit nggak kita? Sakit. Kalau benda padat ini kulitnya segini, oke. Tapi kalau kulitnya di sini menebal, apa yang terjadi? Sakit. Jadi sakit itu terjadi karena ini lewat. Kalau air itu normal, cukup. Kalau kita kekurangan minum, sakit nggak? Kalau kelebihan minum, bahaya nggak? Bahaya. Makanya ada orang yang sakit lever, kakinya bengkak, perutnya bengkak. Ada orang sakit ginjal, kakinya bengkak. Bahkan seluruh tubuhnya bengkak. Kalau ada orang sakit jantung, pas jalan, pas berdiri lama, kakinya bengkak, mengandung cairan. Kalau udah tiduran, baru kembali normal. Itu ketika cairan berlebihan. Terus kalau panas kita berlebihan, boleh nggak? Normalnya 37, 36 sampai 37. Kalau lebih dari 38, sakit nggak kita? Sakit. Kalau kurang dari 38, panasnya sakit nggak kita? Sakit juga. Nah, di antara panas dan air apa campurannya? Uap. Maka kita bernapas mengeluarkan uap panas juga. Kalau uap yang keluar ini terlalu panas, apa yang terjadi? Berarti ada infeksi. Ya. Asam lambung kita cairan, panas nggak ya? Kalau kelebihan asam lambung, keluarnya panas, berarti kita sakit asam lambung, betul nggak? Nah, ini ada udara panas tadi yang saya bilang tuh. Napas itu dalam kondisi normal, kita bernapas berapa kali sehari? Ya, tergantung. Boleh ngos-ngosan, bisa lebih banyak lagi. Ya. Nah, artinya apa? Boleh nggak kita bernapas? Aku sekali bernapas, sekali aja bernapas, supaya satu hari besok nggak usah bernapas lagi. Dipenuhi, bisa nggak? Bisa. Dia punya batasan, nggak boleh lebih, nggak boleh kurang. Kalau kurang, bahaya juga. Makanya saturasi oksigen menurun, berbahaya. Ini semua pesan-pesan dari tubuh kita bahwa apa? Semua saudara empat kita tuh nggak boleh kurang, nggak boleh lebih. Sekaligus nanti kalau kita sakit, maka semua ini menjadi obat bagi kita. Contoh ya. Kadang kalau kita butuh obat dari saudara empat kita yang bernama materi, kalau dia berbentuk benda padat, apa misalnya? Yang berbentuk padat apa masalah misalnya? Makanan, tablet, betul nggak? Itu kalau benda padatnya. Kalau benda cair, apa yang kita butuhkan? Ya minum, sirup, dan sebagainya. Kalau dia berupa lemak, apa yang kita butuhkan? Kolesterol. Penting nggak kolesterol? Penting, karena dia mengandung lipo dan protein, lemak dan protein, untuk membantu kita sembuh dari luka-luka. Bukan kolesterolnya yang jahat, kalau berlebihan baru berbahaya ya. Terus uap air, kita butuh nggak? Asam lambung. Tapi kalau asam lambungnya naik, yang terjadi apa? Batuk-batuk kering, karena dia menyebar ke paru-paru di sini. Kita sangat penting di sini. Maka kita selalu membutuhkan obat-obatan yang juga dari sini. Ya, nanti kita masuk. Sorry ya. Nah, karena nanti yang terpenting itu di sini, di Kandapat manusia.
Oke. Tahu? Dia coba lihat bunga-bunga ini. Kemarin untung kita sudah belajar. Indah enggak bunga-bunga ini? Indah kan? Yang mewarnai ini siapa? Yang berapa diwarnai sama Tuhan? Kalau ada ribuan bunga, berapa ada Tuhan yang mewarnai masing-masing itu? Kalau kita bayangkan Tuhan itu sosok, si A, si B, si C, dan seterusnya. Jam berapa dia akan mewarnai ini? Di satu sisi juga dia di luar negeri mewarnai ini. Betapa susahnya jadi Tuhan mewarnai semua itu kan. Belum lagi sambil nungguin kalau kering diwarnai jadi coklat. Kan sibuk juga Tuhan, ya kan? Tapi ketika kita mengenal Tuhan sebagai kecerdasan semesta tak terbatas, kita tahu bagaimana dia menciptakan semua ini, betul ya? Oke, itu pentingnya kita mengenal Tuhan sebagai kecerdasan semesta, sehingga kita bisa mengagumi setiap ciptaan, karena di dalamnya terus-menerus dan kecerdasan semesta di setiap atom itu mengumpulkan benda-benda. Makanya nggak heran, ini tanahnya berbeda nggak, buminya berbeda nggak? Tanahnya sama, airnya sama, udaranya sama, mataharinya sama, tapi menghasilkan bunga-bunga dengan warna-warni berbeda, dengan aroma yang berbeda. Allah parfum Hermes. Jadi siapa yang menciptakan aroma warna-warni itu? Manusia meniru. Ini parfum aroma melati, aroma cendana dan sebagainya. Yang memasukkan cairan parfum ke pohon cendana siapa? Nggak tahu. Dialah yang mencampur sedemikian rupa menghasilkan aroma yang luar biasa. Jadi di semesta ini ada Tuhan sebagai kecerdasan semesta di alam itu. Kalau melihat ini agak tersembuhkan nggak kita? Pergi ke taman menyembuhkan nggak? Ini pentingnya. Makanya bunga itu selalu menyembuhkan. Apalagi kalau punya pasangan dikasih bunga uang. Wah, seketika langsung sembuh. Bunga uang, ya. Tapi kalau bunga pajak, wah, berubah lagi. Ada bunga harum, ada bunga bangkai. Kalau yang berkenaan dengan pajak-pajak, berkenaan dengan bunga utang, nah itu bunga bangkai. Sudah besar menjengkelkan pula, gitu. Ya udah ya, kalau ini ya, ini tumbuh-tumbuhan dia bisa menyembuhkan hanya dengan kita membuat. Makanya ada lagu anak-anak kan dari kecil ketika kita nyanyikan pasti kita gembirakan. Lihat kebunku, pasti kita bahagia, penuh dengan bunga. Kalau sekarang udah gede-gede gini nggak nyanyiannya begitu. Lihat tabunganku penuh dengan bunga. Ayo asik. Sudah ya. Oke, ini baru pada tumbuh-tumbuhan tanaman bunga. Dan kita lihat, Bapak Ibu. Oke, dan kita lihat Bapak Ibu. Tapi kemudian besoknya apa? Semua orang diramahin sama dia. Kira-kira banyak orang akan ingin memberikan kita sesuatu itu enggak? Ketika kita action, action dan action kita. Makanya pikiran, ucapan, sikap, tindakan jadi satu. Inilah yang disebut keselarasan doa. Makanya banyak yang doanya, doa saya kok tidak berhasil ya, belum seberapa waktu sudah marah-marah. Coba, kalau Bapak Ibu ingin dibangunkan gubuk, butuh waktu berapa lama? 10 tahun, 30 tahun? Kalau kita ingin membangun sebuah gedung bertingkat, udah lebih lama atau lebih cepat? Pasti lebih lama. Makanya apa yang kita doakan bisa lebih cepat, bisa lebih lama. Apalagi kalau gini, saya punya uang misalnya 1 juta, pengen punya gedung bertingkat, rumah bertingkat 2. Terus bulan ini saya kumpulkan 1 juta untuk beli besi, dapat berapa batang? Besi untuk tiang berapa batang dapat 1 juta? Kan tidak banyak. Bayangkan kalau saya punya modalnya besar, tiba-tiba sekarang saya ingin bangun rumah, semua bahan yang dibutuhkan sudah siap. Lebih cepat mana kejadiannya? Pasti lebih cepat ketika kita sudah punya bahan-bahannya lebih lengkap. Nah, makanya ajaran agama mengajarkan apa? Perbanyak amal ibadah, supaya nanti bahan-bahannya itu banyak. Kalau bahan-bahannya banyak, sekali doa udah jadi. Tapi kalau doanya banyak, tapi bahan-bahannya sedikit, aku ingin punya rumah, bahan nggak ada. Aku ingin punya rumah di lahan yang luas, punya lahan nggak? Belum. Gimana caranya coba? Ya,
paling nggak semua bahan sudah tersedia, doanya akan lebih dipermudah. Di sini dapat ya, inilah yang disebut kekuatan ajaib metafisik. Dalam ajaran dulu disebut kekuatan kandepat manusia, kekuatan pikiran kita. Ini kandepat sari. Nah ini banyak orang menderita oleh kesombongannya, oleh pengetahuan. Tapi begitu dia menderita oleh kesombongan akan merasa diri sudah tahu banyak dan sebagainya, ingat ajaran Segaratan Pakepi, pengetahuan itu tidak ada batas. Maka kalau kita sadar ini, kita akan segera terbebas dari kesombongan, kejumawaan akibat merasa diri sudah tahu banyak. Menderita merasa tahu banyak. Kita mungkin dijauhin orang-orang karena kita merasa lebih tahu, betul nggak? Kemudian ada orang menderita apa? Ngapain sih kamu nggak bilang terima kasih padahal aku sudah menolong? Ada nggak menderita kita? Kata kasih gini, nggak bilang terima kasih, dicuekin pulang gitu. Kenapa? Karena kita selalu berharap dipuji ketika kita berbuat baik. Padahal di ajaran Tapatin Kutul Anggalayang, kita harus seperti burung bangun terbang yang jejaknya tidak kelihatan tapi orang tahu ini pasti hasil karyanya dia. Apa yang maksudnya? Berbuat baiklah, dalam ajaran yang lain berbuat baik, biarkan tangan kanan yang melakukan, tangan kiri nggak tahu. Ya, seperti itu. Terus galihing kangkung, bagaimana kemudian dalam segala hal banyak orang galihing kangkung itu yang di belakang ini. Ada dalam teori yang energi, galihing kangkung itu bisa juga dimaknai sebagai tulang belakang. Kalau kita cari tulang belakang, di sana ada 3 jenis nadi, nadi sumsuma dan sebagainya. Tapi Bapak Ibu tahu nggak? Sekuat-kuatnya otot tubuh kita, kalau sarafnya di sini itu putus, berharga nggak? Itu pernah lihat nggak? Yang angkat besi, yang akhirnya jebol tulang belakangnya, akhirnya badannya gede tapi lumpuh. Jadi sekuat-kuatnya otot kita, kalau sistem saraf kita lumpuh, nggak bisa bergerak, betul ya? Tapi juga ada hal lain. Sekuat-kuatnya otot kita, sesehat-sehatnya tulang belakang kita, kalau kita putus harapan, nggak bisa ngapa-ngapain juga. Maka salah satu cara ketika kita merasa putus asa, kita harus menggunakan kekuatan galihing kangkung yang bermakna apa? Mampu memotivasi diri. Pokoknya diledek, kamu nggak bisa apa-apa. Oke, akan kubuktikan aku bisa semangat. Dulu saya begitu, ketika waktu kecil sering dibully, saya jajarin semua piagam dari kelas, juara catur, juara kelas, juara ini, semua saya jajarin untuk apa? Memotivasi diri. Mereka tidak seperti yang mereka katakan. Dengan rasa itu kemudian saya bangkit dan akhirnya mencapai apa yang saya inginkan. Kemudian isi ini bulu bupang, saya cerita kemarin kan, kita butuh kata-kata ya kamu bisa. Kita butuh kata-kata yang memotivasi diri kita dengan suara, betul ya? Ini cara kita untuk sembuh dengan kemampuan dari kekuatan penyembuhan Pusada Kandepat Sari. Nah, dengan ini yang saya bilang tadi, kadang kita membawa penyakit yang kita bawa dari kehidupan masa lalu. Ini ada cerita. Ada seorang pasien datang ke dokter karena sudah berkali-kali nggak sembuh-sembuh, sakitnya di sini. Diperiksa ke dokter THT, nggak ada masalah. Tapi dia merasa adanya sesuatu mengganjal di sini. Diperiksa dengan endoskopi, nggak kelihatan ada radang atau apapun. Sampai ketika dia dilakukan hipnoregresi, ketahuan. Dulu dia adalah anak kecil yang bersama rombongan dari Inggris pergi merantau ke daerah Amerika, bertemu dengan orang-orang suku-suku Indian. Mereka diserang. Salah satu panah menembus anak kecil dan dia meninggal dalam kondisi tertembus panah. Itu teringat oleh ruhnya, tersimpan dalam apa yang disebut sebagai mano maya kosa, ingatan di lapisan pikirannya. Berbawa ke kehidupan masa depan, dia masih mengingat itu karena lupa menerima kematian dirinya di kehidupan ini. Setelah dia melihat gambarannya, oh, tubuhku yang dulu ku pakai sudah nggak ada lagi ribuan tahun lagi. Maka aku harus bisa hidup dengan melepaskan ingatanku. Ini contoh. Ada nggak yang punya suami istri kedua tapi masih ingat dengan si pertamanya? Lalu dipamerin si keduanya hidup, istriku lebih cantik dari ini. Pernah nggak? Ada loh, kita sering berada seperti itu. Kita memamerkan pasangan kita berikutnya hanya untuk menebus ke rasa sakit kita pada pasangan sebelumnya.
Ini sama. Dia mengingat dirinya yang berpasangan dengan tubuhnya yang sudah mati di masa lalu. Ini yang dibutuhkan apa? Membuka sang dorakala ini, membuka pintu ke masa kehidupan sebelumnya, atau bisa membuka sang mahakala, bisa melihat kehidupan masa depan yang buka dengan regresi. Oh, nanti ke depan kalau begini apa yang terjadi nanti itu dibuka. Ini peran dari hipnoregresi. Nah, sekarang saya tanya ini, Bapak Ibu, untuk memotivasi diri, kalau saya suruh masuk ke kuburan, enakan sendiri malam-malam apa rame-rame? Kalau saya suruh berdiam duduk di kamar mayat, enakan sendiri apa rame-rame? Kalau rame-rame lebih tenang apa lebih gelisah? Kalau rame-rame di situ lebih tenang. Jadi kalau rame-rame pasti kita merasa lebih tenang daripada sendiri. Kalau terapung di tengah lautan karena kapalnya mati mesinnya, dan yang diajak terapung itu ada ratusan orang. Pilih yang mana? Ratusan orang atau terapung sendirian? Hah? Lebih tenang kalau beramai. Kalau sudah ramai-ramai agak tenang kan kita. Makanya banyak agama mencari pengikut banyak-banyak supaya lebih tenang. Betul nggak ada surga? Nggak tahu. Pokoknya ramai-ramai tenang. Betul nggak? Betul ya? Oke, saya tanya sekarang. Siapa di sini yang tidak pernah sakit sama sekali? Naikkan tangannya. Yang tidak pernah sakit sama sekali. Oke. Siapa di sini yang pernah sakit? Naikkan tangannya. Oke. Berarti kita semua beramai-ramai pernah. Harusnya lebih tenang apa gelisah? Siapa di sini 60 tahun yang lalu atau 70 tahun yang lalu tidak ada, dan 70 tahun ke depan juga tidak akan ada? Siapa di sini? Betul itu. Oh, berarti kita beramai. Tenang. Siapa di sini 70 tahun lagi akan mati? 70 tahun lagi akan mati. Oh, semua. Kalau begitu kita cukup tenang, karena kita pasti beramai. Siapa di sini yang akan cerai? Naikkan tangan. Yang akan bercerai dengan pasangan, naikkan tangan. Atau pilih sehidup semati, begitu pasangan mati kita ikut mati, begitu. Apa pada akhirnya kita akan bercerai juga oleh kematian? Bercerai kan? Siapa dulunya ketika lahir tidak lahir bersama suami istri? Begitu lahir langsung sama suami istrinya? Nanti pulang sama suami istri? Berarti kalau begitu kita beramai. Berarti kalau kita cerai hari ini atau cerai nanti, kita semua akan mengalami hal yang sama. Kalau begitu perlu gelisah nggak kita? Oh enggak, kita rame-rame aja nggak apa-apa. Ya, nikmati aja udah keramaian ini. Nah, ada yang kemudian disebut kandepat Buddha. Kandepat Buddha. Ini nanti kemudian mungkin lebih tahu, Pak Paul lebih tahu. Gitu. Kalau kita ingin menghilangkan menghilangkan ego, kemarahan kita dan sebagainya, ada beberapa mudra-mudra di sini. Kita gunakan ini. Coba kita lihat. Kalau meditasinya seperti ini mungkin bisa dibantu. Nah, kalau kita mau menghilangkan kemarahan kita, kebencian kita, maka duduklah memohon kekuatan kepada saudara empat kita yang bernama Buddha Aksobhya. Di situ ada Buddha Aksobhya. Dia akan menghilangkan kemarahan dan kebencian kita. Terus kalau kita punya kesombongan yang membuat kita sakit, kita butuh meningkatkan spiritualitas kita, duduklah meditasi dan mengikuti mudra yang disebut mudra bumi, mudra wara. Di gambaran saya kasih lihat, ya. Kalau kita ingin menundukkan ego kita yang mungkin terlalu banyak fight or flight, ini dilawan, itu dilarikan, dihindari dan sebagainya, dan kita menderita terus berlari dari kenyataan gitu. Ya, Bapak Ibu tahu nggak pelari yang paling hebat di dunia yang selalu menang maraton siapa? Pelari dari mana? Hah? Afrika mana? Apa? Dari Kenya. Kenapa selalu dia yang menang? Karena mereka selalu kuat berhasil lari dari Kenya. Orang-orang Kenya selalu kuat lari dari kenyataan. Makanya dia menang di Kenya itu. Sudah ya?
Kita tundukkan ego kita dengan mudra yang disebut mudra dhyana. Nanti gambarnya. Kalau kita punya iri hati dan dengki yang membuat kita menderita oleh kesuksesan orang lain dan sebagainya itu, ikuti mudra yang disebut mudra abaya. Nanti kita lihat ya di sini. Oke. Nah ini dia gambarannya. Ini mudranya kayak gini, ya. Ini yang fobia yang di timur, yang putih itu, ya, kemarahan, kebencian, ya. Ini begini. Nanti lihat di situ ya. Ntar lagi saya share ini yang di grup ya. Gambarnya dilihat oh ini. Jadi kalau mau di rumah, kayaknya aku lagi iri hati dengan kesuksesan orang lain. Duduknya kayak gini. Tapi ada juga mudra yang bagus, harus dilakukan dengan pasangan. Begitu kita mengalami penderitaan karena tidak punya uang, mudranya adalah begini, tosok-tosok kantongnya pasangan. Siapa tahu ada sesuatu yang bisa diambil di sini. Nanti lihat di situ ya. Ya, nanti saya share gampang aja. Dan berarti ini ketika tadi saya sudah ajarkan bagaimana kita bicara dengan kekuatan energi Dewa Tuhan dalam diri kita, pada jantung, pada paru-paru dan sebagainya. Bicaralah sama organ-organ kita. Contoh nih, saya dulu pernah mengalami psikosomatik, jantung berdetak kencang, nggak ngerti lah, duduk, aneh. Lalu saya bilang sama dia, wahai jantungku, mulai saat ini kau akan berdetak dengan tenang dan harmonis. Saya lakukan beberapa lama, sekitar 14 hari, akhirnya sekarang sembuh. Asam lambung kan naik, itu kalau duduk saya tuh nyerbunya ke sini. Saya bilang apa? Mulai malam ini asam lambungku normal dan lambungku kembali normal. Saya mengalami psikosomatik selama 2 tahun untuk mengalami itu. Saya tahu ini saya kena psikosomatik, tapi kenapa saya mengalami ini? Saya tanya kepada pembimbing saya, dikasih tahu, ya udah kamu jalani. Oh jengkel, saya disuruh jalani, nggak dikasih tahu jalan keluarnya. Sampai saya melakukan jalan keluar, saya kan pernah sembuh dari alergi, dari bersin, dari asma, dari tumor dengan memakai ini. Kenapa saya nggak pakai ini ya? Akhirnya yang saya alami 2 tahun, saya selesaikan dalam tempo 2 bulan, hilang begitu saja. Hanya dengan afirmasi tadi. Maka saya hafal sekali dengan cerita tentang apa? Kucing buang kotoran itu. Ketika tanpa sadar kita mengizinkan kotoran kecemasan masuk. Kenapa ya? Ini kita kena psikosomatik, jantung berdetak kencang, merasa lemas. Siapa merasa seperti itu? Pernah kadang-kadang keliengan kalau jalan, ini kaki tiba-tiba kayak gimana gitu, tensiku naik, tiba-tiba tutup. Kadang-kadang masuk sini, ini apa jantung, ini apa ya ini? Pernah nggak gitu? Itu yang sering terjadi pada pasien psikosomatik. Dan ternyata dengan 2 bulan saya melakukan itu, seluruh gejalanya hilang. Karena saya kasih perintah ke masing-masing ini. Wahai paru-paruku, saya tidak menyebutkan nama dewanya. Kalau orang hidup boleh menyebutkan nama dewanya. Kalau tidak boleh, wahai paru-paruku, engkau menjadi lega dalam nafas dan sebagainya. Kalau ginjal, wahai ginjalku, mulai malam ini engkau akan sehat kembali dan mampu menyaring darahku, membersihkan darahku dari kotoran-kotoran. Kita akan mengalami perbaikan karena kita memberi perintah kepada dia. Kenapa? Presiden dari seluruh rakyat pikiran, rakyat tubuh ini yang jumlahnya 50 triliun rakyat, presidennya adalah pikiran, direkturnya adalah pikiran, manajemennya adalah pikiran, yang komisaris pemegang saham adalah sang ruh. Sang roh yang kerja keras di masa lalu sehingga punya saham dan bisa memberi tubuh baru ini sebagai badan usaha. Tubuh ini badan usaha itu tubuh. Nah, ketika kita bangun perusahaan, kita cari untung atau cari rugi? Makanya ketika kita punya badan usaha ini, jangan cari rugi, carilah untung. Ya. Nah, kira-kira itu yang bisa saya sampaikan hari ini. Mudah-mudahan bisa memberikan bayangan apa sih yang bisa kita lakukan untuk Kemenlu. Nanti boleh tanya-tanya kalau masih ada waktu, silakan Bu. Ya. Keluhan yang dari satu penyelesaian. Ya. Mau saya jawab satu aja, karena setengah satu. Ya, mau makan dulu kan? Ya, saya satu aja jawab. Ibu tanya. Ya, jadi
yang keluhan yang diberikan. Pilih yang paling Ya, apakah itu nanti observasinya saya nggak pilih yang paling bagus, yang paling menderita. tidak bisa pakai. Ya. Tapi kalau memang bisa dengan kekuatan memasukkan semua nggak apa-apa. Bu, saya order cabai sama nasi goreng sama telur dadar ya, boleh sekalian 3. Nah, boleh. Tapi kan kadang-kadang ya wahai jantungku semoga engkau berkat dengan tadi. Paru-paru kemana? Oh, bingung lagi kita. Tapi kalau bisa nggak apa-apa. Selalu fokuskan, jangan ya Tuhan berilah aku kesembuhan. Itu sama dengan apa? Sama dengan Bu, makan ya Bu ya. Makan apa? Ya pokoknya makan aja. Kan nggak bisa di sini. Kita harus detail apa makanannya. Bu, saya mau nasi goreng. Pakai sayur, nggak pakai daging, boleh pakai telur, nggak pedas, separuh saja, dan murah. Boleh. Detail itu boleh. Tapi kalau kita kan kebanyakan, ya Tuhan berilah aku kesembuhan. Kesembuhan apa? Kesembuhan apa? Jelaskan yang dimaksud apa yang kita inginkan. Kira-kira seperti itu ya. Ya Tuhan berilah aku makanan-makanan apa? Makanan yang ada di belakang. Jadi silakan menikmati makanan.